Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4583-4585. Kamu benar-benar tidak beruntung. Untungnya, itu bukan masalah besar. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk keluar. Dev dengan sengaja mengikuti saudara laki-laki Melanie dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin? Jika saya tidak bisa keluar, saya khawatir saya akan mati di penjara ini. Sekarang saya hanya bisa berharap adik perempuan saya bisa mendapatkan cukup koin roh emas ungu untuk menebus saya." Saudara laki-laki Melanie berkata tanpa daya. "Apakah adikmu punya uang untuk menebusmu?" Dev bertanya. "Tidak, tapi dia sepertinya dekat dengan pria generasi kedua yang kaya. Dia tampaknya sangat kaya. Pil yang bagus langsung diberikan kepada saya. Jika adik perempuan saya dapat memikat generasi kedua yang kaya itu, mungkin dia akan punya uang untuk menebus saya." Pria yang dibicarakan saudara laki-laki Melanie adalah Dev, tetapi dia tidak mengetahuinya bahwa itu adalah Dev yang sedang mengobrol dengannya saat ini. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung tertawa. "Apakah Anda tidak takut generasi kedua yang kaya hanya ingin bermain-main dengan adik perempuan Anda dan kemudian pergi?" Dev sengaja menggoda kakak Melanie. "Seharusnya tidak. Meskipun adik perempuan saya sederhana, dia tidak bodoh. Saya harap pria itu tulus padanya. Selama adikku baik-baik saja, bahkan jika dia tidak bisa menebusku, aku merasa lega." Kakak laki-laki berkata. Pada saat ini, pintu penjara dibuka, dan seorang pria jangkung dengan wajah seperti beruang hitam dibawa masuk. Orang ini masih memiliki belenggu di kakinya, jadi dia seharusnya melakukan kejahatan serius. Penjaga membawa pria itu langsung ke sel saudara laki-laki Melanie, lalu membuka pintu dan mendorong masuk. "Sipir, saya masih di sel ini, bagaimana Anda bisa mengatur seseorang untuk masuk ke sini? Bukankah ada banyak sel kosong?" Kakak Melanie bertanya pada penjaga dengan keras. "Ngomong-ngomong, apa yang kamu teriakkan? Kamu tidak akan lama lagi bisa menggunakan sel ini, dan nanti akan digunakan orang lain." Setelah penjaga selesai berbicara, dia langsung pergi. Saudara laki-laki Melanie tampak terkejut, sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudnya? Saya tidak akan menggunakannya. Apakah adik perempuan saya datang untuk menebus saya?" Memikirkan hal ini, saudara laki-laki Melanie tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. "Bau sekali, sudah berapa lama sejak terakhir kamu mandi? Atau apakah kamu adalah anak iblis rubah?" Pria kuat itu memandang saudara laki-laki Melanie, mengerutkan kening dan berkata, "Saya." Saudara laki-laki Melanie memandang pria kuat itu, dan dia ketakutan untuk sementara waktu. Setelah disiksa di sini begitu lama, dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir terserap seluruhnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pria kuat ini. Meskipun aturan kota binatang adalah pertarungan pribadi tidak diperbolehkan, ini adalah penjara dan tempat ini tidak akan diatur oleh aturan tersebut. Perkelahian pribadi di penjara tidak dikendalikan oleh siapapun. "Pergi dari sini." Pria kuat itu langsung mencengkeram keras saudara laki-laki Melanie, lalu membuangnya. Boom! Tubuh kakak Melanie menghantam dengan keras ke dinding, dia meratap kesakitan. "Bagaimana kamu bisa memukul seseorang dengan tanganmu?" Pada saat ini, suara Dev terdengar. "Siapa kamu? Urus urusan Lao Su. Jika kamu juga ada di sel ini, aku juga akan menghajarmu." Pria kuat itu mendengarkan suara di sebelah dan mendengus dingin. "Benarkah?" Boom! Dev menendang dinding di antara sel dengan satu tendangan. Setiap sel memiliki formasi, jadi tembok ini hanya berfungsi sebagai isolasi, dan tidak dapat menghentikan para biksu yang ditahan sama sekali. Apa yang benar-benar mengendalikan para biksu ini adalah formasi di dalam sel. Hanya saja formasi seperti ini sama sekali tidak dipandang di mata Dev, terlalu pediatrik, dan formasi seperti ini tidak bisa menghentikan Dev sama sekali. Melihat Dev tiba-tiba masuk, pria kuat itu terkejut. Dan kakak Melanie yang sedang meratap kesakitan, saat dia melihat Dev, matanya langsung membelalak, dan dia berhenti meratap. "Kamu? Kenapa kamu?" Kakak Melanie menatap Dev dengan tak percaya dan berkata, "Mengapa tidak bisa aku?" Dev tersenyum tipis, lalu menatap pria kuat itu, "Apakah kamu, makhluk yang belum sepenuhnya berkembang menjadi dewasa, berani menjadi liar di mana-mana? Nak, kamu hanya di alam kesengsaraan transendensi, tapi kamu berani mengucapkan kata-kata gila." Pria kuat itu meraung. Meskipun dia masih memiliki rambut di wajahnya,
dapat dilihat sekilas bahwa dia diubah dari beruang hitam, dan dia adalah kekuatan peringkat kedua di alam Mahayana. Dia biksu peringkat kedua di alam Mahayana, kamu bukan lawannya, biarkan saja. Kakak Melanie berkata kepada Dev. Lalu kenapa dengan tingkat kedua di alam Mahayana? Itu hanya omong kosong. Setelah Dev berbicara, dia memukul orang kuat itu dengan pukulan. Kemudian orang kuat itu langsung terdorong ke belakang, langsung membombardir formasi di dalam sel, dan jatuh dengan keras ke lantai. Kegelisahan yang tenang. Dev mendengus dingin. Kakak Melanie melihat pemandangan ini dengan kaget, wajahnya luar biasa. Nak, beraninya kamu menyerangku. Pria kuat itu bangkit dengan wajah marah dan menatapnya. Dia tidak menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang dirinya sendiri. Dia adalah tingkat kedua di alam Mahayana, dan dia sama sekali tidak sebanding dengan para biksu di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Dev telah mencapai tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, mustahil untuk menjadi lawan dari biksu di alam Mahayana. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria kuat itu memerah dan bergegas menuju Dev dengan raungan. Hanya saja ketika dia baru saja mendekati Dev, dia dipukul lagi oleh Dev. Biksu peringkat kedua di alam Mahayana sudah lama tidak bisa masuk ke mata Dev. Berurusan dengan biksu tingkat 2 di alam Mahayana, Dev tidak perlu bekerja keras sama sekali, itu tidak ada bedanya dengan memukuli seorang bocah set. Boom! Pria kuat itu berteriak, lalu jatuh dengan keras ke lantai. Ah! Pria kuat itu memiliki kulit kasar dan daging yang tebal, dan dia tampaknya memiliki temperamen yang keras kepala. Dia bangkit dan bergegas menuju Dev lagi. Boom! 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 Setelah Dev meluncurkan beberapa pukulan berturut-turut, orang kuat itu akhirnya menjadi patuh, dan dia terengah-engah, karena ada kekuatan spiritual di sini, mereka tidak dapat mengisi kembali kekuatan spiritual sama sekali, jadi setelah beberapa gerakan, orang kuat itu menjadi sangat lemah. Di sisi lain, dengan ekspresi santai di wajah, Dev menatap pria kuat itu dan berkata, jujurlah padaku, atau aku akan membunuhmu. Dev menginjak pria kuat itu, matanya penuh penghinaan. Kakak Melanie melihat pemandangan ini, dia terlihat bodoh. Dia tidak menyangka bahwa biksu tingkat 2 di alam Mahayana diinjak oleh seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan itu sesederhana memukuli seorang anak set. Kemampuan bertarung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh biksu biasa. Pada saat ini, kakak laki-laki Melanie semakin percaya, Dev sama sekali bukan biksu biasa, dia pasti generasi kedua dari keluarga besar. Melanie bersama Dev, itu tidak mungkin tercapai. Rekan Taois, maafkan aku menyerah. Pria kuat itu memohon pada Dev untuk mengampuni nyawanya lagi dan lagi. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, bahkan jika Anda keras kepala, Anda akan menjadi patuh. Sekarang dia diinjak oleh Dev, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan setiap kali dia melakukannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Dev. Dia sudah tahu celah di antara keduanya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Patuhlah mulai sekarang. Dev menendang pria kuat itu dan berkata. Orang kuat itu buru-buru bangkit, mengangguk lagi dan lagi, harus patuh, harus patuh. Setelah berbicara, pria kuat itu meringkuk di sudut. Bagaimana dia bisa berani menjadi sombong sekarang? Kakak Melanie juga bangun pada saat ini dan melihat Dev, dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Rekan Taois, kamu. Bagaimana kami datang dari sel sebelah? Apakah tidak ada formasi di sel sebelah? Dan kekuatanmu di alam kesengsaraan transendensi, apakah itu samaran? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Kakak Melanie sangat ingin tahu tentang Dev saat ini. Dev melirik saudara laki-laki Melanie, tidak mengatakan apa-apa, lalu kembali ke selnya. Ketika saudara laki-laki Melanie melihat ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia tidak ingin mengatakan bahwa jika dia terus bertanya, itu akan membuat Dev jijik. Pagi-pagi keesokan paginya. Formasi di dalam sel secara otomatis dinonaktifkan, dan saudara laki-laki Melanie keluar dari sel dan berkata kepada Dev, sudah waktunya untuk menghirup angin segar. Hanya setengah jam dalam sehari. Jangan tunda. Dev bangun dan mengikuti saudara laki-laki Melanie keluar dari sel, tetapi orang kuat yang dipukuli kemarin tidak bergerak, meringkuk di sudut dan tertidur. Setelah meninggalkan sel, matahari menyinari tubuhnya, yang sangat nyaman. Hanya saja penjara itu dikelilingi kabut putih, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat ke sini, dan orang-orang di dalam penjara tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Banyak biksu keluar dari sel lain satu demi satu.
Semua biksu ini memiliki wajah pucat dan tubuh kurus, seolah-olah jiwa mereka telah tersedot keluar dari tubuh mereka. Setelah Dev melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada ribuan tahanan di penjara ini, tetapi dia tidak dapat melihat basis kultivasi mereka semua. Bagaimanapun, mereka telah menjadi seperti ini, dan aura di tubuh mereka juga terbuka, jadi mereka tidak tahu seperti apa keadaannya. Kekuatan spiritual ribuan biksu diserap dan disimpan. Dev tidak dapat membayangkan betapa besar kekuatan spiritual yang tersimpan di pohon kuno ini nantinya. Karena Dev tidak akrab dengan penjara, dia hanya mengikuti saudara laki-laki Melanie dan berjalan menuju suatu daerah. Apa yang kita lakukan di sini? Dev bertanya pada kakak Melanie. Untuk memulihkan kekuatan spiritual, saat angin bertiup, hanya ada satu tempat di penjara ini yang memiliki aura, dan kita bisa menyerap aura untuk memulihkan kekuatan spiritual di tubuh kita sendiri. Jadi semua orang akan berkumpul di tempat itu selama waktu mendapatkan angin setiap hari. Kakak laki-laki Melanie menjawab. Dev merenungkan kata-kata saudara laki-laki Melanie, bukannya Anda tidak dapat memiliki aura di penjara ini, tetapi Anda dikendalikan oleh formasi yang besar. Saat ini, kekuatan spiritual hanya dibuka di satu tempat, dan hanya diperbolehkan berkultivasi selama setengah jam. Tampaknya ini untuk menyerap kekuatan spiritual para biksu ini dengan lebih baik. Alasan mengapa tidak semua kekuatan spiritual dibuka, sehingga para biksu ini tersedot jauh dari kekuatan spiritual mereka saat berlatih, seharusnya karena mereka takut beberapa biksu akan menemukan rahasia penjara setelah menggunakan aura langit dan bumi untuk berlatih. Dev mengikuti kakak Melanie ke tempat seluas puluhan lapangan sepak bola. Itu sudah penuh dengan biksu, dengan rakus menyerap aura langit dan bumi satu per satu. Kakak Melanie juga menemukan tempat untuk duduk bersila, dan mulai berkultivasi, menyerap aura langit dan bumi. Namun, aura langit dan bumi diserap oleh ribuan orang pada saat yang bersamaan, dan itu menjadi jauh lebih tipis dalam sekejap. Dev juga duduk di tanah, tapi dia tidak menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih, tapi fokus pada pohon purba yang menjulang tinggi. Pohon kuno menjulang tinggi langsung ke langit, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, seolah menghalangi seluruh penjara. Berhenti berlatih, ikuti aku untuk mengamati pohon purba itu. Dev menarik saudara laki-laki Melanie dan berkata. Selama setengah jam, aura langit dan bumi tidak dapat diserap banyak, dan begitu banyak biksu yang dengan panik menyerapnya, membuat aura langit dan bumi menjadi sangat tipis. Saya masih ingin. Aku akan memberimu pil. Dev membuang pil untuk saudara laki-laki Melanie. Pil ini jauh lebih berguna bagi saudara laki-laki Melanie untuk berlatih dan pulih, daripada menyerap aura langit dan bumi. Bagus. Kakak Melanie buru-buru menelan pil itu. Tapi aku bisa memberitahumu, di bawah pohon kuno, ada sekelompok binatang yang tidak tahu kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Kita hanya bisa bersembunyi dan melihat. Kakak Melanie berkata pada Dev. Apakah kamu tidak tahu? Apakah itu masih monster dari dunia luar? Dev sedikit terkejut. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya di kota binatang, saya tidak tahu apakah itu monster di luar. Kakak Melanie menggelengkan kepalanya dan berkata. Mereka berdua mendekati pohon purba, terpisah ratusan meter, dan menemukan bahwa batang pohon purba itu tebalnya 100 meter. Tidak heran akar pohon itu bisa terjalin dengan seluruh sel penjara. Setelah terus berjalan maju sejauh 100 meter, kakak Melanie berhenti dan tidak berani melangkah maju. Dan Dev melihat ada lebih dari selusin biksu yang duduk di tanah di bawah pohon purba, tetapi para biksu ini terlihat berbeda. Seperti orang-orang kuat yang memasuki sel kemarin, mereka tampaknya belum sepenuhnya berevolusi, dan wajah mereka masih mempertahankan karakteristik para binatang buas.